Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rasidul Haq dengan nomor NIM D1A023186. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul kekerasan dalam rumah tangga. Presentasi ini digunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Hukum Pidana di luar KUHP dengan dosen pengampu Bapak Taufan SMH. Terima kasih Bapak atas bimbingan selama ini. Dan langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian. Sebelum kita masuk ke pengertian, kita harus tahu bagaimana berumah tangga itu idealnya. Kehidupan berumah tangga idealnya adalah saling menjaga dan melindungi antara satu dengan yang lainnya. Namun, fakta yang terjadi menunjukkan bahwa tingkat perilaku kekerasan dalam rumah tangga saat ini cukup tinggi. Sehingga dalam hal ini, pihak penyelenggara negara memandang perlu untuk menjaga dan melindungi korban dan atau calon korban perilaku kekerasan tersebut. Nah, di sini pengertian kekerasan dalam rumah tangga itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang dimana di sana dikatakan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, dari definisi ini, kita bisa melihat bahwa kenapa, siapa, dan mengapa undang-undang ini dibuat. Yakni, kalau menurut saya, undang-undang ini dibuat untuk semua anggota rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sana kan ada penyebutan kata terutama terhadap perempuan. Ini menunjukkan bahwa gagasan pembuatan undang-undang ini tidak terlepas dari realitas sosiologis saat ini, di mana KDRT lebih banyak dialami oleh perempuan daripada laki-laki. Sedangkan rumah tangga merujuk pada pasal 1 angka 30 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah kata lain dari keluarga, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan. Kita ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu sejarah. Nah, bagaimana sih sejarahnya kekerasan dalam rumah tangga ini bisa menjadi pidana? Jadinya sejarahnya dimulai pada saat dilaksanakannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat DUHAM tahun 1948. Pada deklarasi ini ditegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Adapun ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 sampai 3 DUHAM memberikan dasar hukum untuk melindungi setiap manusia dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender di lingkungan domestik atau rumah tangga. Jadinya dalam konteks ini, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melanggar hak fundamental untuk hidup bebas dan dari rasa takut, tapi juga mengingkari prinsip kesetaraan dan martabat manusia. Lalu setelah dilaksanakannya DUHAM 1948, barulah pada tahun 1979 diadakan sebuah konvensi oleh Majelis Umum PBB mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini biasa kita sebut sebagai CEDAW 1979. Di konvensi CEDAW ini memiliki arti penting karena merupakan suatu instrumen hukum internasional pertama yang menetapkan arti diskriminasi terhadap perempuan. Pada konvensi ini ditegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan
termasuk di dalam lingkungan rumah tangga adalah bentuk diskriminasi yang harus diberantas oleh negara. Misalnya pada ketentuan pasal 2 dan pasal 16 CEDAW itu diperkuat atau memperkuat komitmen internasional untuk menghapus segala bentuk kekerasan berbasis gender, khususnya dalam institusi keluarga. Nah, CEDAW ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Nah, sebelum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu diatur atau eh, menjadi dasar hukumnya adalah KUHP. Karena di KUHP ada pasal-pasal mengenai penganiayaan atau kekerasan secara fisik. Nah, pada saat itu kasus kekerasan dalam rumah tangga itu diatur dalam KUHP kan, seperti pasal 351 tentang penganiayaan dan pasal 356 yang memperberat hukuman jika korban adalah anggota keluarga. Nah, tapi dengan pendekatan ini tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, khususnya perempuan dan anak, karena sifatnya yang terlalu umum dan kurang mempertimbangkan dinamika khusus dalam rumah tangga. Barulah pada tanggal 22 September 2004 disahkan Undang-Undang PKDRT. UU ini dirancang dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, memberikan sanksi pidana pada pelaku, serta menyediakan layanan rehabilitasi baik bagi korban maupun pelaku. Dalam UU ini juga diperluas definisi kekerasan untuk mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi, sehingga UU ini lebih relevan dan kebutuhan korban di lapangan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, dasar hukum. Jadi, KDRT itu ada 4 dasar hukumnya. Yang pertama itu UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT. Yang kedua itu UU nomor 1 tahun 1946, junto UU nomor 73 tahun 1958 atau yang biasa kita sebut KUHP lama. Yang ketiga itu UU nomor 1 tahun 2023 atau KUHP baru. Yang keempat UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS. Nah, meskipun ada 4 dasar hukumnya, tetapi yang terutama digunakan itu adalah UU nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Karena eh, selain UU tersebut, seperti KUHP lama, KUHP baru, dan UU TPKS, tidak mengatur secara khusus tentang KDRT. UU yang lain itu hanya membahas secara umum. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, dalam UU PKDRT diatur beberapa hal penting terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu yang pertama ruang lingkup, yang kedua perbuatan pidana, yang ketiga sanksi pidana, yang keempat sistem peradilan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ruang lingkup. Ruang lingkup KDRT itu diatur dalam pasal 2 UU PKDRT, di mana dijelaskan di sana bahwa lingkup rumah tangga itu adalah meliputi yang pertama, suami, istri, dan anak. Yang kedua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf A karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Yang ketiga, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Kemudian ada perbuatan dan sanksi pidana. Perbuatan dan sanksi pidana ini diatur dalam pasal 5, 6, 7, 8, dan 9 UU PKDRT. Nah, di sana dijelaskan bahwa ada 4 jenis tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu yang pertama kekerasan fisik,
adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang kedua ada kekerasan psikis, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kemudian kekerasan seksual. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kenapa ada kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Nah, kekerasan seksual yang dimaksud di sini adalah meskipun dua orang atau suami istri ini adalah pasangan yang sah, tetapi apabila ada salah satu yang memaksa untuk berhubungan seksual, itu dianggap KDRT. Misalnya, contohnya adalah suami yang memaksa istrinya berhubungan intim, tapi istrinya itu tidak mau, lalu suaminya memaksa, itu juga termasuk kekerasan seksual. Nah, selanjutnya ada penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga di sini dimaksud adalah pertama, tindakan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Yang kedua itu penelantaran ini berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalkan ada suami yang melarang istrinya untuk bekerja, sehingga istrinya ini bergantung hanya kepada suaminya saja. Alhasil, dia kalau tidak ada suaminya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang dimaksud dengan salah satunya penelantaran rumah tangga. Kemudian ada sanksi pidana. Sanksi pidana diatur dalam UU PKDRT bab 8 tentang ketentuan pidana pasal 44 sampai 53. Kemudian ada sistem peradilan. Sistem peradilannya ternyata mengikuti hukum acara pidana pada umumnya. Ini dijelaskan pada UU PKDRT pasal 54 yang dimana berbunyi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UU PKDRT. Ini mohon maaf saya salah tulis. Seharusnya ini UU PKDRT, tapi saya tulis UU TPKS. Lalu materi yang selanjutnya ada perbedaan UU PKDRT dengan hukum pidana umum atau KUHP. Nah, yang pertama itu perbedaannya adalah spesialisasi peraturan, di mana dalam KUHP itu tidak ada pengaturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Sementara di UU PKDRT itu mengatur secara khusus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kemudian jenis kekerasan yang diatur. Nah, di UU PKDRT mencakup fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, sedangkan KUHP fokus pada penganiayaan fisik. Lalu ada definisi yang lebih luas, ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ada kekurangan penjelasan dalam UU PKDRT. Nah, ini adalah salah satu kekurangan dalam UU PKDRT, di mana di UU PKDRT itu kan ada istilah seperti rasa sakit atau jatuh sakit. Nah, tapi tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU PKDRT. Sedangkan dalam KUHP itu sendiri dijelaskan bahwa rasa sakit itu adalah ini bla 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 dijelaskan dalam KUHP, tapi di UU PKDRT tidak ada penjelasan seperti di KUHP tersebut. Kemudian ada kekerasan seksual. Nah, di UU PKDRT itu mengatur kekerasan seksual dalam rumah tangga, sedangkan KUHP tidak mencakup aspek ini. Yang selanjutnya ada hubungan antara pelaku dan korban. Dalam KUHP tidak mempertimbangkan hubungan keluarga, sementara UU PKDRT menekankan konteks rumah tangga. Jadinya, kalau dalam KUHP itu eh, tidak dipentingkan bahwa pelaku atau korban itu memiliki hubungan. Asalkan dia melakukan kekerasan atau penganiayaan itu bisa dituntut dengan KUHP. Sedangkan dalam UU PKDRT itu harus ada hubungan keluarga atau hubungan rumah tangga.
Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penyebab dan dampak KDRT. Di sini ada 4 penyebabnya. Yang pertama ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini adalah faktor yang paling sering kita jumpai pada kasus-kasus KDRT. Rata-rata kasus KDRT itu disebabkan oleh faktor ekonomi, seperti masalah keuangan, pengangguran, atau tekanan ekonomi. Kemudian ada budaya patriarki. Nah, budaya patriarki ini seolah-olah menjunjung laki-laki dan perempuan berada di bawahnya. Jadinya, si laki-laki ini mempunyai kekuatan yang superior terhadap perempuan. Kemudian, yang penyebab yang ketiga ada pola asuh yang buruk. Nah, kebiasaan-kebiasaan kekerasan yang diwariskan dari lingkungan keluarga ini bisa menyebabkan KDRT. Yang keempat ada ketergantungan emosional. Ketergantungan emosional maksudnya di sini adalah seperti rasa cemburu atau ketergantungan berlebihan pada pasangan. Misalkan seperti istri cemburu terhadap suami tapi berlebihan, kemudian suami tidak suka, lalu suami memukul istri. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada dampak. Dampak KDRT di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, dampak fisik seperti luka, kecacatan, atau kematian korban. Yang kedua ada dampak psikis seperti trauma, stres, depresi, atau gangguan kecemasan. Yang ketiga ada dampak sosial seperti kehilangan kepercayaan diri, isolasi sosial, atau perceraian. Kemudian yang keempat ada dampak ekonomi seperti penurunan produktivitas kerja atau beban biaya medis. Kemudian yang kelima ada dampak pada anak, yaitu trauma psikologis, pola pikir agresif, atau ketakutan berkepanjangan. Nah, materi selanjutnya yaitu contoh kasus. Di contoh kasus ini saya mengambil putusan nomor 107 garing pidana khusus garing 2023 garing PN Tanjung Pandan. Yang pertama kita harus bahas latar belakang peristiwanya eh, tersebut. Yang dimana pada tanggal 29 April 2023 itu sekitar pukul 12.04 WIB, terdakwa yang berprofesi sebagai buruh harian lepas mendatangi rumah korban, istrinya di Jalan Ahmad Yani, Dusun Seberang, Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Tujuan terdakwa adalah untuk mengambil mesin tambang miliknya. Namun, situasi berubah menjadi konflik karena korban yang bernama Esih Nazbatun Sabhila merasa keberatan terhadap tindakan terdakwa. Korban menuduh bahwa hasil tambang terdakwa selama ini tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi justru diberikan kepada seorang wanita lain yang diduga adalah selingkuhan terdakwa. Kemudian ada ulasan fakta. Ulasan fakta yang pertama, bahwa korban dan terdakwa telah menikah selama 8 tahun. Yang kedua, bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Selanjutnya, bahwa pada hari tersebut dan tempat tersebut antara terdakwa dan korban terjadi pertengkaran oleh karena terdakwa hendak mengambil mesin tambang miliknya, namun korban cemburu karena terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain yang dinafkahi oleh terdakwa. Nah, pada saat pertengkaran itu, terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangannya, lalu memukul kepala korban berkali-kali menggunakan telapak tangan kanan, kemudian menendang paha kanan korban sebanyak 1 kali. Setelah itu, terdakwa mengambil sebuah cangkul untuk mengancam korban. Meskipun cangkul tersebut tidak langsung digunakan untuk melukai korban, tapi terdakwa melampiaskan amarahnya
dengan menghantamkan cangkul tersebut pada sebuah pot bunga di teras rumah. Lalu akibat dari kekerasan ini, korban mengalami rasa sakit fisik dan psikis. Rasa sakit fisik dan psikis di sini menurut visum et repertum yang dilakukan oleh Dr. Hilda Yeni dari UPTD Puskesmas Gantung. Korban mengalami luka memar pada pipi kiri di bawah mata, lengan atas kanan, dan jari manis tangan kanan. Korban juga mengalami kesulitan membuka rahang akibat kekerasan tersebut. Selain luka fisik, korban juga mengalami trauma psikologis sehingga memerlukan pendampingan psikolog. Wah, ini udah parah ini. Kemudian, fakta selanjutnya ada bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa di hadapan anak terdakwa hingga anak terdakwa menangis. Lalu fakta selanjutnya adalah bahwa terdakwa pernah dipidana sebelumnya dengan dugaan penipuan. Jadinya bukan kali ini saja dia berurusan dengan eh, kasus-kasus pidana. Kemudian ada fakta bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dan korban. Meskipun sudah dicoba oleh terdakwa meminta perdamaian kepada korban, tapi tidak mencapai hasil yang diinginkan oleh terdakwa, yaitu perdamaian. Kemudian, pasal yang dilanggar atau dasar hukumnya itu adalah terdakwa didakwa berdasarkan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu ada sanksi pidana. Sanksi pidananya ini yang pertama terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dengan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani. Yang kedua, terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara sebesar 5.000. Nah, di sini terdakwa sudah ditahan sebelumnya, jadinya dikurang dengan waktu tahanan tersebut dikurang dengan 1 tahun. Lalu ada amar putusan. Amar putusan yang pertama, Pengadilan Negeri Tanjung Pandan menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Yang kedua, barang bukti berupa buku nikah dikembalikan kepada korban. Nah, kita sampai kepada kesimpulan. Pada kesimpulan ini, akhirnya dapat dikatakan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan komitmen hukum dan sosial yang sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak yang sering menjadi korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT hadir sebagai langkah progresif yang memberikan perlindungan hukum, sanksi pidana yang jelas, serta layanan rehabilitasi bagi korban dan pelaku. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap PKDRT ini, baik dari perspektif hukum maupun sosial, dapat diharapkan keadilan dan perlindungan bagi korban dapat terwujud secara menyeluruh, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.